Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul, di channel Guru Kreatif 4.0. Oke, baik teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ini, Bapak Ibu sekalian, kami akan kupas tuntas kompetensi manajerial. Nah, teman-teman, kami akan sertakan nanti cara menjawab soal kompetensi manajerial berdasarkan indikator. Jadi, Bapak Ibu, kami akan memberikan materi tentang kompetensi manajerial, indikator perilaku yang harus teman-teman capai nantinya, dan yang terakhir beberapa contoh soal mengenai kompetensi manajerial. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel kami agar teman-teman dapat belajar soal-soal P3K dan tidak ketinggalan informasi penting mengenai seleksi P3K tahun ini di tahun 2021. Dan semoga teman-teman semua yang selalu senantiasa belajar di channel kami ini dapat lolos P3K tahun ini. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, sebelumnya saya pernah membahas tentang butir soal dari P3K tahun ini. Jadi ada teknis yang terdiri atas pedagogik dan profesional, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian ada butir soalnya untuk teknis 80-100, waktu pengerjaan 120 menit, manajerial 25 nomor dan waktu pengerjaan 25 menit, sosiokultural 20 nomor, waktu pengerjaan 15 menit, dan pertanyaan wawancara yang dijawab secara tertulis 10 nomor dan waktu 10 menit. Total waktu 170 nomor dan total soal 135 sampai 155 nomor. Bobot untuk teknis 60%, manajerial, sosiokultural, dan wawancara 40% sehingga total bobot 100%. Nah, teman-teman, untuk video kali ini, teman-teman, saya akan fokuskan di manajerial. Tetapi sebelumnya, saya sering bahas tentang kompetensi teknis pedagogik. Insya Allah, teman-teman, di channel ini full kami bahas pedagogik secara umum, secara keseluruhan, dan ini berlaku untuk semua mapel. Kami juga sering membahas sosiokultural dan pertanyaan wawancara. Nah, teman-teman, jika penasaran atau teman-teman yang baru bergabung dan belum pernah menonton video kami sebelumnya, silahkan subscribe dulu channel ini dan tetap nonton video-video kami sebelumnya agar teman-teman dapat mendapatkan materi seputar P3K tahun ini. Baik, teman-teman, kita akan ke kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, kemudian keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Nah, teman-teman, menurut Permen PAN RB nomor 38 tahun 2017, ada 8 kompetensi manajerial yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Yang pertama, seorang ASN ini harus mempunyai integritas. Kemudian, harus bekerja sama, mampu berkomunikasi, berorientasi pada hasil, mampu melayani publik, mampu mengembangkan diri dan orang lain, mampu mengelola perubahan, dan mampu mengambil keputusan. Jadi ada 8 kompetensi yang harus teman-teman kuasai di kompetensi manajerial. Sehingga nanti teman-teman, ketika teman-teman menguasai ke-8 ini, maka teman-teman dapat dengan mudah menjawab soal kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial ini merupakan hal yang utama yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Kenapa? Karena ini menyangkut kepribadian seseorang. Baik teman-teman, saya akan bahas satu persatu dan saya akan berikan contoh soalnya beserta indikator soalnya. Nah, yang pertama tentang integritas. Kode kompetensinya adalah M1, manajerial 01, kemudian nama kompetensinya adalah integritas. Integritas merupakan konsisten berperilaku selaras dengan nilai. Selaras dengan nilai, dari kata konsisten. Norma dan etika berorganisasi. Dan jujur, ini poin utamanya teman-teman, jujur dalam hubungan dengan manajemen,
rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Jadi, integritas artinya kita harus konsisten dengan perilaku kita dan itu harus selaras dengan nilai, norma, atau etika organisasi. Kemudian yang kedua, teman-teman, kita harus jujur. Dan yang ketiga, kita harus bertanggung jawab. Itu poin dari integritas. Nah, untuk integritas, ada beberapa indikator teman-teman yang harus teman-teman miliki. Karena ini menyangkut kepribadian teman-teman agar teman-teman bisa menjawab soal manajerial dengan benar. Yang pertama, mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Jadi ini terlihat dari etika kita. Apakah kita mampu bertindak sesuai dengan nilai atau tidak. Dengan indikator perilaku, maka seorang ASN harus bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. Seorang ASN harus melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu atau pribadi. Seorang ASN tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Itu poin pertama yang harus teman-teman kuasai. Mampu bertindak sesuai dengan nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi dengan 3 indikator ini. Kemudian yang kedua, seorang ASN harus mampu mengingatkan atau mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Nah, kalau yang tadi yang pertama ini secara pribadi, sedangkan yang kedua ini, seorang ASN ini harus mampu mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan norma. Indikator soalnya adalah seorang ASN harus mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik. Kemudian yang kedua, menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi pada unit kerja terkecil atau kelompok kerjanya. Yang ketiga, memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi. Dan inilah indikator dari integritas. Dan diharapkan teman-teman, jika teman-teman bertindak sesuai dengan indikator ini, maka teman-teman ini mampu menjawab nanti soal manajerial di bagian integritas dengan benar. Contoh soal integritas teman-teman seperti ini. Rekan tim kerja Anda dimarahi oleh atasan pada saat mengumpulkan tugas tim karena sudah telat beberapa menit mengumpulkan tugasnya. Hal ini disebabkan karena rekan Anda tersebut harus mengedit pekerjaan tersebut terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. Ditambah lagi semua rekan anggota tim mengumpulkan tugas pribadi mereka juga terlambat. Sehingga rekan Anda yang bertugas untuk mengedit setiap pekerjaan jadi tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Sikap Anda adalah A. Bagian A, mendengarkan saja rekan Anda dimarahi, setelah itu memberikan semangat untuk tidak dimasukkan ke hati ucapan atasan. B. Minta maaf kepada teman karena keterlambatan juga disebabkan oleh anggota tim yang lain. C. Mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. D. Mengakui kesalahan kepada teman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan E, mengajak rekan Anda untuk membicarakannya dan menghibur rekan yang dimarahi atasan. Nah, teman-teman, jika teman-teman menjawab poin A, maka teman-teman hanya mendapat nilai 1. Menjawab poin B, opsi B, maka teman-teman hanya mendapat poin 3.
Ketika teman-teman memilih opsi C, maka teman-teman mendapat poin 5. Ketika teman-teman memilih opsi D, maka poin teman-teman 4. Dan ketika teman-teman memilih opsi E, maka poin teman-teman adalah 2. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian C. Mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. Ini contoh integritas. Kenapa teman-teman? Ingat bahwa seorang ASN harus mampu bertanggung jawab atas tindakan yang diperbuat, berlaku jujur, dan berbicara sesuai dengan fakta, indikator dari integritas. Dan mengakui kesalahan bentuk dari kesadaran diri dan komitmen terhadap peraturan atau etika. Oleh karena itu, teman-teman, poin yang benar di sini adalah bagian C. Oke, jelas ya teman-teman? Ingat, tetap menjawab soal seperti ini berdasarkan indikator soal. Oke, next kita akan ke opsi yang kedua, yakni kerjasama. Nah, kerjasama merupakan kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Jadi teman-teman, kemampuan menjalin, membina, dan mempertahankan hubungan kerja yang efektif. Itulah yang disebut dengan kerjasama. Mulai bareng beat, hidup makin lebih pasti asik bebas body. Ini kasih always ready. Dari kecil aku suka banget bikin mie rebus kayak gini. Jadi ini tuh Hex mie rebus pedas. Kalau rasanya wow, beneran super nikmatnya. Pertama, rebus air, setelah mendidih masukkan cabai rawit dan bawang putih, lalu tiriskan. Nah, sambal ini tuh kuncian dari Hexnya tadi. Kalau udah, sisihkan dulu. Lanjut, orak-arik 1 butir telur, tambahkan air. Nah, ini nih untuk indikator kerjasama yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama, seorang ASN harus mampu berpartisipasi dalam kelompok kerja. Dengan indikator berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik, melakukan tugas atau bagiannya, dan mendukung keputusan tim. Kedua, mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain dan memberikan usulan-usulan bagi kepentingan tim. Yang ketiga, mampu menjalin interaksi sosial untuk penyelesaian tugas. Indikator yang kedua yang harus teman-teman kuasai adalah menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Yang pertama, teman-teman harus mampu membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Kemudian, berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim, mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim atau kelompok kerja, serta bersedia untuk belajar dari orang lain. Yang ketiga, membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim. Jadi teman-teman perlu pahami ini, dan keenam indikator ini harus teman-teman miliki agar teman-teman dapat menjawab kompetensi manajerial di bagian kerjasama dengan benar. Oke, contoh soalnya seperti ini teman-teman. Anda mendapatkan tugas untuk menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan beberapa rekan tim lainnya. Karena tugas ini sangat penting bagi kantor, Anda diminta untuk bekerja dengan cermat, cepat, efektif, dan efisien, dan selalu mematuhi SOP yang ada. Namun, ada salah satu dari rekan Anda yang melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur yang Anda lakukan adalah A.
mendalami kesalahan yang telah diperbuat teman tersebut. B. Memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya kepada atasan. C. Membicarakannya dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap. D. Mengeluarkannya dari tim dan menyuruh bertanggung jawab. Dan E. Membicarakan kepada atasan tentang permasalahan tersebut. Jika teman-teman memilih opsi A, maka teman-teman hanya mendapat poin 2. Opsi B, 3. Opsi C, 5. Opsi D, 1. Dan opsi E, 4. Jadi poin tertinggi berada di opsi C. Kenapa C, teman-teman, memiliki poin tertinggi? Ingat bahwa menjadi anggota tim yang baik, sebagai seorang ASN, kita harus menjadi anggota tim yang baik, selalu bersifat terbuka, dan mengkomunikasikan setiap permasalahan dalam tim untuk dibicarakan dan dicarikan solusi terbaik bentuk dari tanggung jawab atas pekerjaan. Nah, ini merupakan bagian dari kerjasama tim. Oleh karena itu, poin C merupakan jawaban yang paling benar di soal ini, Bapak Ibu sekalian. Oke, jelas ya Bapak Ibu? Next, kita ke komunikasi. Komunikasi merupakan, jadi ini manajerial yang ketiga, komunikasi. Komunikasi merupakan kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis, dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun tertulis, memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasif, meyakinkan, dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Untuk komunikasi, indikator yang harus dicapai adalah yang pertama, seorang ASN harus menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, pemahaman yang sama. Dengan indikator yang pertama, menyampaikan informasi, pikiran atau pendapat dengan jelas, singkat dan tepat, dengan menggunakan cara atau media yang sesuai dan mengikuti alur yang logis. Yang kedua, memastikan pemahaman yang sama atas instruksi yang diterima. Yang ketiga, mampu melaksanakan kegiatan surat-menyurat sesuai tata naskah organisasi. Ini untuk indikator yang pertama. Kemudian yang kedua, deskripsi yang kedua, aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal, bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dan lain-lain. Dengan indikator yang pertama, menggunakan gaya komunikasi informal untuk meningkatkan hubungan profesional. Yang kedua, mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai. Yang ketiga, membuat materi presentasi, pidato, draft naskah, laporan, dan lain-lain sesuai dengan arahan pimpinan. Jadi teman-teman, ada 6 indikator yang harus teman-teman kuasai agar teman-teman bisa lulus di komunikasi. Contoh soal seperti ini Bapak Ibu. Anda sedang melakukan diskusi dengan rekan kerja divisi Anda. Kemudian ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda yang mengusulkan sebuah ide yang menurutnya sangat baik. Namun, menurut Anda hal tersebut berisiko besar jika tetap dilakukan. Sikap Anda adalah A. Diam saja dan mengikuti semua gagasannya demi menghindari konflik. B. Memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis dan resikonya kecil. C.
mendengarkan ide yang teman Anda usulkan dengan baik dan memberikan solusi atas ide tersebut serta memberikan ide lain jika diperlukan. D. Memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan. Dan E. Keluar dari ruang diskusi dan memberitahukan kepada atasan. Jika teman-teman memilih opsi A sebagai jawaban teman-teman, maka poin teman-teman hanya 2, opsi B 3, opsi C 5, opsi D 4, dan opsi E 1. Sorry teman-teman, opsi E adalah 1. Kenapa C teman-teman mendapatkan opsi yang paling banyak? Ingat, karena mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai. Ini sesuai dengan indikator dari komunikasi. Oleh karena itu, C merupakan mendengarkan ide yang teman Anda usulkan, kemudian memberikan solusi, serta memberikan ide lain. Di soal ini, opsi yang mendapat nilai poin paling tinggi adalah bagian C, dan ini sesuai dari indikator dari komunikasi. Next, teman-teman, selanjutnya manajerial yang keempat adalah orientasi pada hasil. Yang dimaksud dengan orientasi pada hasil adalah kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Kata kuncinya adalah komitmen pribadi demi keberhasilan sebuah organisasi. Untuk orientasi pada hasil, indikator yang harus dikuasai yang pertama adalah bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. Dengan indikator menyelesaikan tugas dengan tuntas dan dapat diandalkan. Bekerja dengan teliti dan hati-hati guna meminimalkan kesalahan dengan mengacu pada SOP, standar kualitas. Bersedia menerima masukan, mengikuti contoh cara bekerja yang lebih efektif, efisien di lingkungan kerjanya. Indikator yang kedua, berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan. Mencari, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja. Dengan indikator, menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan organisasi. Mencari, mencoba metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya. Dan yang ketiga, memberikan contoh kepada orang-orang di unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja yang lebih efektif yang sudah dilakukannya. Jadi ada 6 teman-teman indikator dari manajerial orientasi pada hasil yang harus teman-teman kuasai. Contoh soalnya seperti ini Bapak Ibu. Anda telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik. Namun, terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Yang akan Anda lakukan adalah A. Tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. B. Meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. C. Melihat dari kondisi yang ada, apakah tetap mengikuti SOP atau menyesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. D. Menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. Dan E. Memikirkan penyelesaian yang sekiranya cocok dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Ke teman-teman memilih opsi A, maka poin teman-teman adalah 1, opsi B 3, opsi C 5,
Opsi D 2 dan opsi E adalah 4. Kenapa bagian C, teman-teman, memiliki poin yang paling banyak? Ingat, indikator dari orientasi pada hasil adalah mampu menyelesaikan tugas dengan tuntas dan dapat diandalkan. Nah, teman-teman, untuk soal ini, opsi C di sini, dengan melihat dari kondisi yang ada, apakah tetap mengikuti SOP atau menyesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Inilah kata kuncinya. Dan ini masuk di indikator menyelesaikan tugas dengan tuntas dan dapat diandalkan. Oke, baik Bapak Ibu, untuk video kali ini cukup sekian dari saya, teman-teman. Jadi saya telah selesai membahas integritas sampai dengan orientasi pada hasil. Dan untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Nah, teman-teman, untuk hari ini, untuk video kali ini cukup sekian dari saya. Terima kasih dan semoga berkah. Teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman selalu mendapatkan soal-soal dan informasi terbaru mengenai P3K. Terima kasih dan semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.